Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam tutorial, salam belajar. Baik lagi dengan saya Ahmad Yunanda. Pada kali ini kita akan mencoba simulasi ya, simulasi tentang aliran eksternal. Ya, kalau kemarin atau sebelumnya kita mencoba tentang aliran internal dalam pipa. Sekarang kita akan mencari aliran eksternal. Aliran eksternal ini saya asumsikan sebagai aliran kotak ya, artinya dia berbentuk seperti kubus ya, atau kotak ya, yang sederhana. Jadi saya anggap ini ialah sebuah kendaraan atau sebuah sayap pesawat ya. Di sini nanti kita tujuannya ingin melihat dari kecepatan, distribusi kecepatan, kemudian juga melihat dari tekanan, bahkan kita bisa melihat analisis dari gaya lift dan gaya drag ya, gaya angkat atau gaya ke bawah ya dari objek tersebut. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa buat dulu seperti ini skema simulasinya. Jadi skemanya ada aliran kotak dengan ukuran 5x20. Jadi benda yang ini adalah 5x20 mili dengan sudut serang sebesar 6 derajat ya. Jadi teman-teman buat dulu domain fluidanya ya, bukan domain solid yang dibuatnya, karena domain solid ini kan yang bagian ini, tapi teman-teman buat domain fluidanya dengan seperti ini ya. Jadi domain fluida adalah bagian luar domain fluidanya. Kemudian teman-teman bisa membuatnya dengan menggunakan ANSYS software ya, atau juga bisa menggunakan software SolidWorks. Nah, saya di sini menggunakan software SolidWorks ya, karena sudah familiar membuat 3 dimensi seperti ini dengan ukuran seperti ini ya. Nah, di mana ada sudut serang? Sudut serang ini adalah nanti sudut aliran inlet ya, sebesar 6 derajat dari sumbu X ya. Jadi ini sumbu X ya. Jadi teman-teman, ini sumbu X-nya di sini, ini ada sumbu Y. Nah, yang di mana inletnya ialah nanti di bagian sini nanti ada sudut dari 6 derajat ya. 6 derajat ini kira-kira kalau saya gambar seperti ini ya. Ini 6 derajat. Nah, nanti ada arah dari sini inletnya. Oke, langsung saja tidak usah lama-lama, kita buat geometri ya, seperti ini ya domainnya. Kita membuat domain negatif. Langsung saja teman-teman buka ANSYS workbench-nya. Oke, teman-teman, kita buka ANSYS-nya ya, kemudian kita masuk ya ke Fluid Flow. Jangan lupa kita pilih softwarenya Fluent ya. Sudah saya pilih ya, di sini ada Fluent. Kemudian kita akan membuat geometri ya. Jadi kalau di sini bisa menggunakan Space Clamp dan Design Modeler, tapi di sini saya akan mencoba membuat geometri di SolidWorks ya. Kemudian nanti kita convert ke IGES. Nah, teman-teman buka SolidWorks-nya seperti ini. Kemudian kita akan membuat geometri. Ya, kita akan pilih part. Ya, kita akan pilih view-nya di dalam view-nya di font aja. Kemudian kita sketch. Jadi, kita buat di sini kotaknya yaitu ini ya, lebarnya yaitu 5 mili ya. Kemudian panjangnya itu sebesar 20 ya. Kemudian kita membuat kotak yang kedua. Jadi kotak kedua ini ialah sebagai exclure ya. Exclure itu ya sebagai suatu ruang ya, yang akan kita analisis dengan lebarnya sebesar 50 mili, kemudian dan panjangnya yaitu 100. Oke, kita masukkan. Kemudian kita ganti dengan jarak di sini smart dimensi ya. Nah, teman bisa ganti di sini yaitu sekitar jaraknya ialah 40 mili.
Oke. Oh, maaf, jaraknya itu sebesar 30 mili menurut saya. Nah, setelah itu untuk yang untuk bagian dari sisi atasnya ya seperti ini, yaitu jaraknya sekitar 20 mili ya. Kita masukkan 20 mili. Oke. Nah, sudah jadi setelah ini ya. Jadi teman-teman, sebenarnya kita bisa membuat desain 2 dimensi di ANSYS ya, atau juga kita akan membuat geometri juga 3 dimensi, tergantung kita akan menganalisis di 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, karena kita ingin yang 3 dimensi, maka kita akan buat ini dalam bentuk 3 dimensi ya. Dengan cara apa? Dengan menggunakan extrude boss. Oke. Nah, oke. Kita akan extrude ya, atau kita akan extrude dengan sepanjang sekitar lebarnya yaitu 50 mili ya. Kita akan blendkan ke arah sana. Kita akan D-nya atau ketebalannya itu sebesar 50 mili. Oke. Oke, selesai. Oke, jadi ini gambar kotak sederhana. Nah, gambar ini maksudnya apa? Jadi kalau teman-teman buat ANSYS ya, di ANSYS itu kan dia kalau membuat, maksud saya di Fluent atau CFD itu dia membuatnya itu menggunakan geometri negatif ya. Jadi geometri negatif ini adalah geometri yang sebaliknya ya, sebaliknya. Nah, ini contoh adalah saya buat gambar kotak ini. Nah, kotak ini saya andaikan bisa sebuah dari mobil, bentuk mobil, atau juga bisa bentuk dari sayap pesawat ya. Nah, kemudian kita akan menganalisis bagian dari si dari permukaan sekitar di daerah di kotak ini ya. Jadi kita akan analisis di bagian kotak di explore ini, bukan analisis di bagian di sini, karena kita akan menganalisis di bagian kotak di ruangan sini. Makanya itu disebut dengan geometri negatif. Setelah itu teman-teman bisa simpan dalam format, jangan lupa ya, format IGES ya. IGES. Nah, ini ya. Kemudian saya kasih nama dengan kotak sederhana. Oke, kotak sederhana. Setelah itu saya simpan dulu di data saya. Sebentar. Saya simpan di sini. Pilih all bodies. Oke, setelah itu baru kita balik lagi ke ANSYS ya teman-teman. ANSYS-nya ya, kita bisa input geometri ya, kita replace ya, atau di input baru saya browse, kemudian saya pilih kotak sederhana. Oke. Nah, setelah teman-teman selesai membuat objek membuat geometrinya, teman-teman membuat mesh nih. Nah, buat mesh di sini kita akan buatnya bervariasi ya. Kalau kemarin hanya meshnya kita menggunakan default, sekarang kita mulai berotak-atik sedikit gitulah. Jadi mesh yang kita gunakan yaitu ukurannya 1 mili ya. Jadi 1 mili ini ukuran mesh paling kecilnya. Kemudian juga jenis meshnya itu hexa, dan metode meshnya itu digunakan dari multi-zone ya. Jadi hexa ini adalah bagian yang kotak-kotak ya, kotak-kotak ya, kotak segi 4. Hexa itu 6, berarti ada 6 sisi, karena ya hexa ini bentuknya kubus ya, seperti kubus, maka disebut dengan hexa. Kalau tetra ialah segitiga ya, segitiga. Oke, langsung saja kita langsung masuk ke ANSYS-nya. Baik teman-teman, kita langsung masuk ke mesh ya. Kita klik 2 kali mesh, atau klik kanan edit mesh bisa. Kita tunggu. Oke, gambar mesh sudah ditampilkan. Nah, kita akan coba mesh kotak ini. Coba kita akan default dulu meshnya seperti apa, kita lihat. Nah, ini mesh defaultnya seperti ini. Ukuran meshnya menjadi terlalu besar ya. Kita akan mensimulasikannya dulu, membuat meshnya dulu menjadi kecil ya, agar daerah di sekitaran keliling ini, kalau kita ini anggap ialah kotak, kita akan perapih dari mesh ya. Kita akan kecilkan dulu ukuran meshnya, insert, kemudian sizing, kita
pilih geometrinya, jangan lupa kita klik body ya, klik kemudian apply, kemudian elemen size nya teman-teman bisa masukkan 1 mili, berarti 0,001. Oke. Nah setelah itu kita akan generate mesh. Nah ini ukurannya sudah menjadi 1 mili. 1 mili ini ukuran yang paling kecil ya, jadi ukuran paling kecilnya ialah 1 mili. Selanjutnya kita akan memberikan dia inflasi. Inflasi ini memberikan sebuah mesh ya, di bagian ujung itu menjadi lebih struktur ya. Kita klik insert, kemudian kita pilih inflasi. Geometrinya kita klik dulu, bodinya, kemudian kita oke. Selanjutnya ialah klik boundary. Nah boundary mode inflasi ini adalah di bagian dalam. Kita klik bagian face nya, kita klik bagian dalam sambil tekan tahan kontrol ya di keyboard, kemudian apply. Oke ya, kemudian kita smooth transisi aja, kemudian kita generate. Nah biasanya kalau kita ubah inflasinya, dia bodinya akan menjadi bentuk tetra ya. Kalau yang awalnya hexa, dia akan menjadi bentuk tetra ya. Kita lihat perbedaannya seperti apa. Nah teman-teman bisa lihat ya, jadi seperti ini ya, menjadi bentuk meshnya ialah segitiga ya, atau disebut dengan tetra. Tetra ini kan mempunyai sisi 5 ya, 5 sisi kalau dalam ini, dalam bentuknya. Yang kita harapkan nanti kita akan merubah dia dalam bentuk hexa lagi, kita balikkan ya. Karena kalau tetra ini jumlah meshingnya itu elemennya itu sebesar 213.000. Sebentar saya cek kembali. Oh, ini sudah 2 juta ya, elemen meshingnya udah 2 juta ya. Ini banyak sekali elemennya ya. Efeknya apa? Nanti efeknya yang pertama ialah iterasi atau pada saat perhitungan akan menjadi lama. Kemudian yang kedua ialah untuk mencapai konvergensi ini akan menjadi lebih sulit ya. Kita akan ubah lagi dengan cara klik bentuk insert, kemudian kita pilih metodenya, kita klik geometrinya. Yang tadi metodenya otomatis, kita akan merubah menjadi bentuk multizone ya. Multizone, kemudian kita pilih hexa ya. Jadi hexa ini ialah semua bentuknya ialah hexa. Kalau ialah yang hexa atau prisma, ini ada yang hexa dan ada yang prisma. Kemudian yang prisma ini bentuknya prisma ya, atau tetra ya. Oke, kita biarkan, kemudian kita generate. Oke teman-teman bisa lihat hasilnya ya. Di sini terlihat perbedaannya jenisnya. Ya, ini sudah kembali lagi ke dalam bentuk jenis hexa ya. Di sini tidak ada yang tetra. Kita lihat dari bentuk ini ialah bentuknya hexa ya, kan adalah bentuk dari segi 4 ya. Karena hexa itu ada 6 sisi kalau di bentuk 3D-nya. Nah, ini sudah full dari bentuk ini, udah bagus sekali. Kita cek elemennya. Elemen statistik menjadi menjadi 250.000 ya. Teman-teman bisa bayangkan yang tadinya sekitar 2 juta atau 1 juta tadi ya, setelah segitu sekarang menjadi 250.000 ya. Ini mengurangi dari jumlah elemen ya. Dampaknya apa? Akan berdampak waktu iterasi yang cukup lama. Oke, ini sudah baik. Selanjutnya teman-teman, kita akan memberikan inlet ya, name selection atau nama ya, di bagian atau kondisi batas pada bagian kotak ini ya. Nah sebenarnya kotak ini kan kita simulasikan itu sebagai sebuah kendaraan ya, kendaraan atau bisa sebagai sayap dari pesawat terbang ya. Yang bagian kotak besar ini ialah explore-nya atau lingkungan sekitarnya ya. Jadi kalau teman-teman membuat bentuk dari
CFD berarti ya teman-teman buat bentuk negatifnya, inilah bentuk negatif. Jadi kita akan menganalisis bagian sisi bagian luar di sini ya. Nah, sebenarnya kan kalau di aslinya itu bendanya yang bergerak ya, benda ini yang bergerak ya, bukan udara yang bergerak ya ke benda ini, tapi benda bergerak dengan kecepatan tertentu mengalir menjauhi objek ya benda ya. Ini kan kebalik ya, namun itu tidak masalah. Ya, biasa aplikasi ini bisa disimulasikan, dimodelkan itu sebagai pesawat terbang, roket atau mungkin kendaraan lainnya. Oke ya. Kita akan membuat inlet dulu ya. Inlet dulu di bagian dua sisi ya. Kenapa dua sisi? Karena di problem kita tadi ada 6 derajat dari sudut serang ya. Sudut serang ini berarti sudut aliran masuknya itu ada 6 derajat ya. Berarti harus ada dua sisi yang diambil. Kalau misalnya cuman hanya kendaraan saja, misalnya katakanlah mobil, berarti hanya inletnya bagian depan sini ya, bagian depan sini ya. Namun kalau kita membuat dia seperti pesawat, berarti kita buat dua masukan ya, karena di situ nanti akan variasi dari sudut serang ya. Gimana cara masukkannya, teman-teman bisa simak berikut. Nah, inlet kita utamakan dulu di bagian depan, di depannya bagian sini dan bagian bawah itu inlet ya. Klik bagian depan dan bawah, ditahan kontrolnya, kemudian klik non selection, kemudian kita ketik inlet, kemudian bagian atas dan bagian belakang kita ketik outlet. Oke ya. Nah, setelah itu yang bagian kiri dan kanan ya, teman-teman bisa lihat ya, di bagian kiri dan kanan ini kita beri nama, definisikan sebagai simetri ya. Simetri ini akan nantinya menjadi simetri boundary kondisi saat definisi pada saat fluent ya. Jadi ini maksudnya lah panjang dari objek yang bagian kiri dan kanan ini ya, panjangnya ialah tak terhingga ya. Jadi kita anggap kalau kita buat dari lebarnya asli 50, tapi sebenarnya ialah tak terhingga ya. Sehingga untuk mendefinisikan panjang yang tak terhingga dengan mesh yang kita miliki dibutuhkan jumlah elemen yang tak terhingga pula ya. Oleh karena itu bagian samping kiri dan kanan itu kita definisikan sebagai simetri. Oke, kita klik ini face-nya kiri dan kanan, ditahan kontrol ya, jangan lupa. Create name selection, kemudian kita ketik simetri ya. Oke, sudah. Oke, setelah ini kita cek kembali inlet ya. Oke, inlet, kemudian outlet bagian atas, kemudian simetri bagian samping kiri dan kanan. Satu lagi ya, kita akan menyaksikan satu bidang ya. Jadi di objeknya ini belum kita berikan nama, jadi klik bagian objeknya ya, teman-teman bisa klik, kita zoom dulu, klik bagian objek atas, kemudian tahan dengan kontrol. Oke ya, kemudian klik kanan, baru create name selection, kita klik objek. Oke, kita oke ya. Kemudian kita cek kembali. Nah, jadi seperti ini ya. Ini objeknya ya, objeknya yang bendanya tadi ya, bisa ini pesawat terbang, sayap dari pesawat. Oke, setelah itu kita sudah selesai. Kemudian oke, teman-teman bisa close. Oke, pada saat nanti setup ya teman-teman, masukkan inlet. Nah, inlet kan itu diketahui adalah 1 meter per second. Nah, di sini ialah inletnya. Teman-teman masukkan inlet di bagian depannya dan bagian bawah ya, klik drag ya. Kemudian outletnya bagian atas dan bagian samping sebelah kanan.
Di sini ada sudut serang 6 derajat. Nah, 6 derajat ini kalau kita masukkan di ANSYS ya, itu kita masukkan nanti nilai X-nya di komponen direksi X-nya itu cos 6. Cos 6 itu sama dengan 0,9945. Sedangkan di Y-nya nanti sin 6 ya. Karena kan 6 derajat ya, sin 6 cos 6 Y sama dengan X plus Y, dimana sin 6 ialah 0,145 ya. Ya, 0,1045. Ya, nanti kalau cek lagi kalau misalnya ada yang salah ya. Oke, setelah itu teman-teman bisa masuk ke ANSYS-nya. Nah, untuk solusi ini, jadi teman-teman, saya di sini gunakan iterasi 500 ya. Tapi sini belum menemukan titik konvergensi ya. Kenapa? Karena nilai dari residualnya ini masih rata-rata di atas 3 ya. Jadi di sini semua harusnya di bawah dari nilai 1E-03, harusnya di bawah sini. Itu dinaikkan konvergen ya, di bawah. Tapi ini ada yang di atas, yaitu residual dan ada energi. Nah, tapi ada triknya ya. Nanti gimana triknya? Triknya kita bisa menggunakan seperti ini, menggunakan grafik ini. Kita lihat tidak ada plot tambahan ya, tidak ada penurunan lagi di sini. Artinya sudah tidak ada perubahan. Itu bisa kita anggap sebagai konvergen. Karena untuk mencapai konvergen yang sangat bagus itu untuk mencapai titik konvergen tidak semua simulasi bisa ya, kecuali kalau emang aliran-alirannya meshnya yang tidak terlalu banyak ya, itu bisa konvergen. Tapi kalau teman-teman bisa mendapatkan nilai konvergen sampai dengan 100.000 ya silakan saja gitu. Tapi kalau saya lihat dari ini itu sudah nilai konvergen ya. Bagaimana caranya? Bisa teman-teman simak video berikut ini. Oke ya teman-teman, kalau selesai mesh jangan lupa di update ya, klik update. Oke, berhasil. Oke, baik, kita masuk ke setup and simulasi ya. Kita pilih solver processing, kita pilih 8 ya. Ingat saya 8 ya, karena prosesor saya gunakan 8 core, saya pilih 8, jadi imbangi dengan prosesor teman-teman ya. Kalau misalnya hanya core i5 itu biasanya 6 core kalau tidak salah, atau 4 core gitu, saya lupa. Jadi sesuaikan dengan prosesor teman-teman. Oke, kita cek dulu apakah sesuai dengan ini ya. Kita cek display ya, ini inlet, kemudian objeknya dia benar bagian dalam, outletnya bagian atas, dan simetri bagian. Oke, bener ya, kita close. Selanjutnya gravity kita abaikan dulu ya, karena kita tidak bermain dengan gravity dulu. Kemudian kita pilih model ya, energi kita off-kan saja karena kita tidak ada perpindahan panas di situ. Kemudian radiasi kita edit. Radiasi di sini kita akan pilih K omega SST ya. Ya, jadi di default juga ada jenis viskositasnya ialah turbulen ya, si K omega ya. Jadi K omega ini kemampuan dalam mensimulasikan aliran adverse pressure gradient dan separasi itu baik ya. Ini teman-teman bisa menggunakan ini saja, default K omega SST. Kemudian kita oke. Selanjutnya radiasi off karena kita tidak bermain di radiasi. Kemudian material ya, material kita klik karena sudah defaultnya ialah air atau udara. Kemudian di sini tidak ada benda yang solid ya, karena fluida semua. Ini tidak usah kita otak-atik, kita abaikan saja. Kemudian kita pilih sel kondisi, kita klik 2 kali. Nah, oke. Nah, di dalam ini kan ada fluida ya. Nah, fluida itu ada namanya kotak. Nah, semua ini saya beri nama tadi kotak ya. Jadi dia udah otomatis mendefinisikan sebagai air atau udara. Kita oke kan? Ya, ini sudah kita default saja, kita oke.
Nah, sekarang kita masuk di inlet ya, boundary kondisi kita inlet. Nah, teman-teman, di sinilah inletnya. Kita klik edit. Oke, karena kita ingin bermain dengan sudut ya, sudut serang ini artinya sudut aliran masuknya. Jadi sebenarnya teman-teman juga bisa menggunakan dua cara ya. Yang pertama, cara membuat geometrinya itu berdasarkan arah sudut ya. Jadi kotaknya agak sedikit miring 6 derajat. Nah, sedangkan kita ada dengan menggunakan dua cara. Yang cara kedua yaitu menggunakan lebih praktis mendefinisikan sudut serang menggunakan magnitude and direction ya. Jadi ini kita ganti bagian atas jangan normal tapi kita magnitude and direction. Nah, jadi dia sini kita bisa masukkan arahnya ya. Kita lihat gambar kita, arah sudut dari, bentar saya ini dulu ya, kita tampilkan dulu in displaynya. Nah, tadi kan yang masuk ialah bagian X ya. X-nya artinya arah dari sumbu negatif ya, sedangkan X-nya adalah positif ya. Bagian X negatif ini yang outlet, yang bawah ialah yang inlet. Nah, kita bisa, teman-teman bisa memasukkan di sini. Kita pilih direksi. Jadi kan pada kasus ini tadi sudah di soal itu ada sudut serang 6 derajat ya. Jadi kecepatan sudut serang ini ada antara dari sudut X dan ke arah sumbu Y ya. Jadi ke arah sumbu X ini ya, kemudian ke arah sumbu Y ya. Jadi sudah kita definisikan bahwa arah sumbu inlet itu antara X dan Y ya, antara depan dan bagian bawah. Nah, teman-teman bisa masukkan di sini ialah kecepatan ke arah sumbu X itu ialah cos 6 ya. Jadi ini ada sini ialah cos 6, sedangkan sumbu Y ialah sin 6 ya. Jadi bisa kita masukkan di sini untuk X komponennya cos 6. Cos 6 itu ialah 0,9945 ya, 0,99452 ya. Kemudian sin Y 10452 ya, 10452. Oke ya, sumbu Z nya 0 ya, karena kita tidak menganalisis dari sumbu Z tapi sumbu X dan Y. Kedua, kecepatan udara masuk tadi ialah 1 meter per second. Oke. Turbulensi kita default saja ya, 95 dan 55 ya intensitasnya. Kemudian kita pilih OK. Nah, setelah itu kita lihat di bagian simetri. Nah, di sini kalau kita tadi memasukkan nama simetri, maka si ANSYS itu akan mendeteksi bahwa itu ialah bentuk dari simetri ya. Kita cek outlet dulu, outletnya. Oke. Outletnya dalam bentuk pressure outlet ya, total pressure ini sudah benar. Nah, ini ada simetri ya, ini sudah dibenarkan. Kemudian ada dinding, dinding ini ialah wallnya. Nah, dindingnya jadi objek ya, jadi objek yang kita beri nama objek itu dianggap sebagai dinding ya. Oke, kita okekan saja ya. Jadi ini trik ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman memberikan nama yang sudah didefinisikan di ANSYS, misalnya kalau inlet ini di otomatis inlet ya. Kalau teman-teman merubah jadi masuk, dia di ANSYS itu akan dia mendeteksi sebagai dinding atau wall ya. Jadi kalau ini teman-teman sudah ketik inlet, maka dia otomatis sudah inlet. Nah, itu untuk mempercepat waktu kita ya. Ini kalau tadi simetri sudah sebagai simetri, maka otomatis dia sebagai definisi sebagai simetri gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan ini dulu masuk ke analyzation. Kita analisis dari menggunakan standar ya.
Jadi kita standar, kita menggunakan inlet ya. Jadi dia komputer ini menganalisa perhitungan itu dimulai dari inlet, menebak-nebak angka ya perhitungannya ya. Jika pada sebelumnya yaitu tentang pembuatan aliran internal ya, kita hanya mengandalkan dari hasil residual plot ya untuk memonitoring apakah iterasi kita berjalan menuju konvergensi atau tidak ya. Nah, pada kasus ini kita juga bisa mencoba menggunakan dari monitor ya. Artinya kita ada monitor tambahan, grafik tambahan, yaitu monitor lift terhadap iterasi, sehingga kita akan mengetahui perubahan lift terhadap iterasi apakah berubah-ubah atau menuju ke nilai yang konstan sesuai yang kita harapkan ya. Jadi perlu kita ketahui juga bahwa monitor lift ini hanyalah fitur tambahan saja yang bersifat tidak wajib dan tidak akan mempengaruhi hasil simulasi ya. Namun ini sangat berguna untuk menentukan konvergensi. Oke, langsung saja klik report port, klik kanan, kemudian kita pilih new, kemudian kita pilih new report plots ya, ini sudah. Kemudian kita pilih nah di sini ada ya banyak ya, teman-teman bisa memilih karena kita ini ada komponennya lift dan drag ya. Jadi kita pilih force, ada gaya, kita pilih bagian liftnya ya. Kemudian akan muncul lift flow seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Nah, jika seperti ini teman-teman bisa klik report plot. Nah, report plot itu menampilkan proses ya, prosesnya di monitor kita. Kalau report plot ini nanti ditampilkan di dalam file ya. Kemudian kita pilih objek, jangan lupa dipilih klik objeknya. Kemudian baru kita klik OK ya. Setelah itu baru kita akan masukkan iterasi ya. Di sini inilah ini sudah run kalkulasi. Kita masukkan iterasi sebanyak 100 kali ya, kurang deh, kita masukkan sebanyak 200 kali. Kemudian kita klik calculate. Kita belum ini ya. Kita loop inisialisasi dulu, kita klik inisialisasi. Tadi sudah, tapi karena kita pilih mengedit bagian itu belum ini ya, kita klik ulang. Oke, setelah itu baru kita run kalkulasi, kita calculate. Kita tunggu, lihat dari grafiknya. Oke, ini udah saya teman-teman. Tapi kalau kita lihat di sini belum menemukan titik konvergensi ya, dimana nilai dari K energi ya itu nilai dari K ini ya, ini masih di atas dari syarat dari konvergen, dan juga nilai yang lainnya kontinuitas masih belum memenuhi dari titik konvergensi ya. Jadi masih di atas dari 1E-03 ya. Harusnya kan di bawah ya. Kita lihat dari report kan ada report lift. Nah, namun di sini kalau kita lihat lagi report lift ini dia lihat dari objeknya. Jadi objeknya yang kita lihat tidak ada perubahan naik turun dari grafik. Ini juga bisa kita anggap sini sudah tidak ada lagi ini, artinya iterasinya sudah cukup selesai ya, tidak ada lagi perubahan oleh nilai iterasi, karena ini grafiknya sudah dari lurus, dari mulai dari angka 50 ini sudah lurus, menunjukkan lurus ya. Namun kita akan coba menambahkan lagi sebanyak 200 iterasi. Kita lanjutkan iterasi kita, mungkin saya tambahkan 300 ya.
kita lihat apakah ada perubahannya. Jadi langsung klik calculate ya tanpa melakukan inisialisasi. Dia 300 ini akan melanjutkan proses perhitungan, berarti total ada 500. Oke, kita using change for calc only ya. Ini hanya untuk ya kita klik OK. Jadi dia melanjutkan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pilih bawah, maka dia akan mengulang. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah selesai ya. Kita klik OK. Tapi di sini juga kita belum menemukan nilai dari konvergensi karena sulit ya untuk mencapai konvergensi ini. Tapi kita lihat, makanya ada triknya. Kalau misalnya konvergensi sudah dicapai, kita bisa lihat dari report report filingnya. Nah, itu lihat ini grafiknya sudah lurus ya seperti ini, artinya dia tidak ada lagi perubahan dari iterasi yang kita masukkan ya. Baik, kita akan melakukan pengambilan data. Kita close Fluent. Jangan lupa kita simpan dulu data kita, karena tadi belum kita simpan, khawatir nanti terjadi mati lampu atau sebagainya. Oke, selanjutnya ya teman-teman, kita akan melakukan pengambilan data. Kita langsung klik Result Edit. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah itu kita akan melihat analisis tekanan di objek ya. Objeknya ini kalau kita anggap sayap pesawat, maka kita anggap objeknya ialah sayap pesawat ya, atau di kendaraan. Kita lihat analisis tekanan, kita klik kontur, kemudian kita pilih di objek, kemudian pressure kita ganti lokal. Saya ganti dengan nilai 100 ya. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Ini saya akan ganti dulu variabelnya agar lebih mudah untuk dibaca. Oke, nah ini jadi hasilnya untuk tekanan di objek kita. Jadi ketika ada udara lewat, jadi tekanan ini yang paling besar nilainya, yaitu sekitar 0,7 Pascal ya. Ada daerah-daerah yang warna biru ini menunjukkan ialah tekanan yang hampir 0 ya, tidak ada tekanan ya, 0 Pascal ya. Ini artinya di atas ATM ya, sudah tekanan absolut ya. Oke, kemudian kita akan melihat analisis alirannya seperti apa. Jadi teman-teman bisa klik lokasi, klik plan, kemudian 1, kemudian klik apply. Nah, namun kok tidak respon, coba saya swap. Nah, kita akan memotong kotak ini, lihat aliran, tapi saya coba di sini berapa kali tidak bisa ya, dia tidak tampil. Untuk itu kita bisa menggunakan edit kontur, kita pilih bagian sisi sampingnya, yaitu di simetri ya, di sampingnya. Kemudian kita ganti, kita lihat pressure-nya. Nah, jadi kalau lihat di analisis tekanan ya, pressure dari aliran udara yaitu menuju objeknya itu paling besar ada di bagian inletnya di sini ya, bagian sisi sini. Kemudian saya akan analisis kecepatannya. Nah, kecepatannya seperti ini, dia paling besar ada di bagian sini, bentuk seperti ini ya. Jadi kira-kira seperti ini. Dia daerah sini ialah 0 ya, karena arah udara arah dari sudut serangnya itu ialah 6 derajat. 6 derajat ini kan berarti dari depan dan dari bawah ya. Kita lihat seperti apa sih sudut dari 6 derajat itu. Kita lihat nanti menggunakan animasi. Oke, coba kita akan menggunakan animasi ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa klik streamline dulu, kemudian oke, konturnya jangan lupa dimatikan dulu. Kemudian setelah itu teman-teman bisa pilih start form-nya dari inlet ya, karena kita dari inlet. Kemudian kita klik apply. Ini kita tambahkan 255. Nah, ini analisisnya, kita lihat dari grafiknya ya, seperti ini.
Nah, untuk melihat bentuk alirannya, kita bisa klik tadi sudah klik streamline, kita klik animasi di sini. Kemudian kita pilih streamline. Nah, kita akan melihat seperti ini. Nah, ini kan terlalu cepat ya. Kita bisa memperlambat, kita matikan dulu. Kita bisa memperlambat dari kecepatan tersebut. Kita geser ini menuju ke slow. Oke, seperti ini kita bisa lihat perbedaannya. Nah, ini saya akan merubah bentuk aliran ini. Kan tadinya bentuknya ialah bola, saya akan ubah menjadi bentuk saya paling suka adalah bentuk anak panah ya. Anak panah adalah bentuk 3D ya, 3D. Jadi teman-teman bisa gantikan di sini. Kita lihat option, kemudian nah ini simbol ini bisa ganti dengan arrow 3D. Nah, ini banyak pilihan, ada ikan, ada juga bola, ada juga crosshair dan sebagainya. Saya simbol 3D seperti ini. Nah, di sini ada simbol, jadi simbol itu bisa kita besarkan atau kecilkan ukuran. Kita normal aja 1. Nah, spacing ini adalah berapa kali jumlah udara yang akan diinjeksikan atau yang akan diinjeksikan ke aliran. Jadi kita akan mengecilkan suntikannya atau injeksinya agar lebih jelas. Oke, kita okekan. Kemudian kita lihat sini ya. Ya, teman-teman bisa lihat ya di sini. Sebentar lihat grafik. Nah, di sini ada seolah-olah seperti benda ini bergerak ya. Inilah kira-kira dari bentuk streamline untuk kecepatannya ya. Oh, kelihatan ya analisisnya. Oke. Nah, yang dikatakan dengan sudut serang ini ialah berarti arah dari inletnya itu sebesar 6 derajat dari sumbu X ya. Berarti dia agak ke kanan ya, berarti agak naik ke sini ya. Dia tidak lurus ya, dia tidak mutlak dari sumbu inlet, tidak sumbu dari ini, tapi dia ada sudut dari bawahnya ini, ada kemiringan, itu disebut sudut serang. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman nanti bisa coba dengan menggunakan bentuk kondisi atau bentuk objek ini ya. Kita akan membuat objek ini berbentuk seperti winglet atau sayap pesawat ya, airfoil ya. Oke, jadi kesimpulannya di sini kita sudah menambahkan nilai ya. Yang pertama, teman-teman bisa lihat objeknya. Kita anggap nilai misalnya adalah sebuah pesawat atau sayap pesawat ya. Dilihat tekanan yang paling tinggi adalah warna merah, berarti daerah yang terkena langsung dengan aliran. Jadi kita anggap ini ialah aliran ini ialah yang berjalan ya, bukan udara. Tapi kalau di simulasi ini kan yang berjalan ialah udara sekitar, tapi ini ialah kita bisa anggap dia sebagai objek yang bergerak. Kemudian di sini kita lakukan velocity, kita lihat tuh, kita lihat dari gambarnya ini kecepatan paling tinggi adalah sebesar 1,25. Tadi kan inletnya 1 nih, 1 meter. Nah, itu ada nilai kecepatan ya, nilai kecepatan yang masuk ya, akibat dari gaya turbulensi. Oke, itu ya. Oke, demikian dari saya apa yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi teman-teman. Teman-teman bisa pelajarin. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini jika teman-teman untuk ingin informasi tentang lebih banyak ya terkait simulasi, bahkan ilmu-ilmu tentang teknik kan. Demikian dari saya Ahmad Yunanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.